Eh, pada teman-teman, perkenalan kami dari kelompok 7 kini ingin mempresentasikan tugas kelompok ketiga sistem pengadaan. Selanjutnya ada anggota kelompok. Yang pertama ada Alia Kaira Livanov, ada Alia Mutia Sandi, saya sendiri Faris Nur Fadil, Katega Julianiko G, Ziad Alania, dan Adia Wafi Fauzan. Perkenalkan, nama saya Alia Kira Rifanov. Di sini saya akan menjelaskan pertanyaan dari nomor satu. Pertanyaannya adalah, di mana Anda percaya pembeli menghabiskan sebagian besar waktu mereka dalam negosiasi pada klausul di depan atau pada jadwal terlampir? Untuk jawabannya, pembeli cenderung menghabiskan lebih banyak waktu untuk bernegosiasi pada klausul utama kontrak karena klausul tersebut menetapkan struktur utama kontrak yang memiliki dampak langsung pada keseluruhan kesepakatan. Setelah klausul utama disepakati, jadwal terlampir atau rincian lainnya dapat diselesaikan dengan lebih mudah. Dan selanjutnya untuk pertanyaan nomor dua, yaitu apa saja contoh indeks harga yang dapat digunakan untuk melacak komoditas seperti baja atau tembaga, dan bagaimana indeks tersebut harus dimasukkan dalam jadwal untuk meminimalkan risiko bagi kedua pihak. Jadi indeks harga seperti LME untuk tembaga dan steel benchmarker untuk baja adalah contoh yang sering digunakan untuk melacak fluktuasi harga komoditas. Dalam kontrak, indeks harga ini harus dimasukkan dengan jelas dalam jadwal kontrak melalui klausul penyesuaian harga yang transparan dan dapat diverifikasi. Dan hal ini meminimalkan risiko bagi kedua pihak dengan memastikan bahwa harga dapat disesuaikan sesuai dengan kondisi pasar yang berubah. Kenalkan, nama saya Agam Muda Sandi dengan NIM 1020 32 3091. Sini saya akan menjelaskan nomor 3 dan nomor 4. Untuk nomor 3 sendiri, apa saja risiko bagi pembeli yang terkait dengan masing-masing jenis kontrak yang berbeda, kontrak harga tetap, intensif, dan berbasis biaya. Untuk jawabannya sendiri adalah yang pertama, fixed price kontrak atau kontrak harga tetap adalah jenis kontrak antara pembeli dan pemasok menyepakati harga total yang tetap untuk keseluruhan proyek. Risiko utama bagi pembeli di sini adalah kemungkinan membayar lebih mahal dari biaya aktual yang dikeluarkan pemasok. Selain itu, untuk memaksimalkan keuntungan, pemasok mungkin mendorong untuk mengurangi kinerja atau eh, yang pada akhirnya merugikan pembeli. Selanjutnya, yang kedua adalah insentif kontrak atau kontrak insentif. Kontrak ini dirancang untuk memberikan insentif finansial kepada pemasok jika mereka berhasil melampaui target kinerja yang telah ditetapkan. Risiko bagi pembeli dalam kontrak ini adalah terletak pada kompleksitas administrasi yang diperlukan untuk mengevaluasi dan juga mengukur kinerja pemasok secara akurat. Selain itu, jika struktur insentif tidak dirancang dengan hati-hati, ada resiko bahwa insentif tersebut justru tidak selaras dengan tujuan strategis proyek secara keseluruhan. Yang ketiga adalah cost-based kontrak atau kontrak berbasis biaya. Dalam kontrak ini, pembeli setuju untuk membayar pemasok semua biaya yang dapat dibenarkan ditambah dengan sejumlah keuntungan yang telah disepakati. Resiko terbesar bagi pembeli di sini adalah tidak adanya kepastian mengenai total biaya akhir proyek. Pembeli harus menanggung seluruh biaya yang dikeluarkan, dan karena pemasok tidak memiliki insentif yang kuat untuk menekankan biaya, potensi terjadinya inefisiensi atau pemborosan menjadi lebih tinggi. Untuk nomor 4, apa saja risiko bagi pemasok yang terkait dengan masing-masing jenis kontrak yang berbeda? Untuk sama seperti pembeli, pemasok juga menghadapi resiko yang berbeda-beda tergantung pada jenis kontrak yang disepakati. Yang pertama, fixed price kontrak atau kontrak harga tetap. Di sini resiko utama bagi pemasok adalah potensi kerugian finansial jika biaya aktual proyek melebihi harga yang telah disepakati. Resiko ini semakin besar pada proyek yang kompleks atau memiliki durasi yang panjang, di mana ketidakpastian dalam estimasi biaya menjadi lebih tinggi.
Perencanaan dan pengelolaan biaya yang cermat menjadi krusial bagi pemasok dalam jenis kontrak ini. Yang kedua, insentif kontrak atau kontrak insentif. Pemasok menghadapi resiko tidak tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan. Secara langsung akan mempengaruhi potensi keuntungan mereka. Selain itu, potensi konflik maaf, selain itu potensi konflik dengan pembeli juga dapat muncul terkait dengan metode pengukuran atau perhitungan kinerja yang digunakan sebagai dasar pemberian insentif. Kejelasan dan kesepakatan mengenai metrik kinerja sangat penting dalam kontrak jenis ini. Yang terakhir, cost based kontrak atau kontrak berbasis biaya. Meskipun risiko finansial langsung bagi pemasok relatif lebih rendah karena biaya yang dikeluarkan akan diganti, tapi mereka tetap menghadapi potensi risiko. Pembeli dapat membatasi atau menolak penggantian beberapa jenis biaya tidak langsung, biaya tidak langsung atau biaya tertentu yang dianggap tidak wajar. Selain itu, pemasok juga mungkin menghadapi pengawasan yang lebih ketat dari pembeli terkait pengeluaran biaya yang berpotensi membatasi fleksibilitas operasional mereka. Boleh selanjutnya dilanjutkan. Langsung saja, saya akan menjelaskan hasil diskusi yang nomor 5, yaitu jenis perusahaan seperti apa yang paling cocok menggunakan kontrak sistem siap pakai atau turnkey system untuk pengembangan sistem informasinya. Perusahaan yang paling cocok menggunakan kontrak sistem siap pakai atau turnkey system kontrak adalah perusahaan kecil hingga menengah yang tidak memiliki tim IT internal yang kuat atau pengalaman teknis untuk mengelola proyek pengembangan sistem informasi yang kompleks. Yang kedua, ada perusahaan yang membutuhkan solusi standar. Nah, perusahaan ini yang membutuhkan solusi standar dan tidak memerlukan banyak kustomisasi pada sistem informasinya. Yang ketiga, ada perusahaan dengan anggaran dan waktu terbatas. Karena sistem turnkey biasanya lebih cepat diimplementasikan dan biayanya lebih mudah diprediksi. Yang keempat, perusahaan yang mengutamakan kepraktisan. Perusahaan ini yang ingin langsung menggunakan sistem tanpa terlibat secara mendalam dalam proses pengembangannya. Turnkey system cocok karena penyedia sistem menangani seluruh proses dari perencanaan, desain, pembangunan, hingga implementasi akhir. Sehingga perusahaan pengguna hanya perlu menyalakan sistem saat sudah digunakan. Selanjutnya ada nomor 6, yaitu pertanyaannya adalah misalkan Anda adalah manajer pembelian yang bertindak sebagai administrator kontrak untuk sebuah firma konsultan besar yang menginstal sistem perencanaan sumber daya perusahaan ERP seperti SAP atau Oracle. Apa saja elemen-elemen kunci yang ingin Anda masukkan dalam kontrak dengan perusahaan konsultan yang mengimplementasikan sistem ini? Jawabannya adalah sebagai manajer pembelian dan administrator kontrak, beberapa elemen kunci yang harus dimasukkan dalam kontrak dengan perusahaan konsultan adalah ruang lingkup pekerjaan. Nah, ini menjelaskan secara rinci layanan apa saja yang akan disediakan, termasuk modul ERP apa yang akan diimplementasikan, dan tanggung jawab masing-masing pihak. Yang kedua, ada jadwal dan waktu tonggak proyek. Menentukan waktu pelaksanaan setiap fase proyek, serta tenggat waktu untuk pencapaian tonggak-tonggak penting. Yang ketiga, biaya dan jadwal pembayaran atau cost and payment schedule. Merinci biaya total proyek, metode pembayaran berdasarkan milestone atau waktu, serta ketentuan tambahan untuk biaya tak terduga. Yang keempat, ada jaminan kualitas dan kinerja atau quality and performance guarantees. Meletakkan standar kualitas, implementasi, dan jaminan bahwa sistem akan berfungsi sesuai harapan. Yang kelima, ada manajemen perubahan atau change management. Prosedur formal untuk menangani permintaan perubahan selama proyek berlangsung termasuk dampak, biaya, dan jadwal. Ini jika terkait ada perubahan yang diinginkan ketika di tengah proyek. Yang keenam, ada pelatihan dan transfer pengetahuan atau training and knowledge transfer.
menjamin bahwa staf internal akan menerima pelatihan yang memadai untuk mengoperasikan sistem setelah implementasi. Yang ketujuh, ada dukungan dan pemeliharaan pasca implementasi atau data ownership and IP rights. Post implementation, support, and maintenance. Nah, ini layanan ini dukungan teknis setelah sistem ditayangkan, termasuk SLA atau Service Level Agreement untuk respon dan penyelesaian masalah. Yang kedelapan, ada kepemilikan data dan hak kekayaan intelektual atau data ownership and IP rights. Menegaskan bahwa data perusahaan tetap menjadi milik klien dan mendefinisikan hak penggunaan perangkat lunak atau kustomisasi yang dibuat. Yang kesembilan, ketentuan penalti dan insentif atau penalties and incentive. Sanksi untuk keterlambatan atau kegagalan, serta insentif untuk penyelesaian lebih cepat atau performa yang melebihi dari target. Yang ke-10, ketentuan pengakhiran kontrak. Nah, ini adalah termination clauses, menjelaskan kondisi yang akan memungkinkan salah satu pihak mengakhiri kontrak secara sah dan prosedur penyelesaiannya. Kesimpulannya, kontrak harus dirancang secara rinci dan jelas untuk melindungi kepentingan masing-masing atau organisasi saat memastikan bahwa proyek ERP berjalan sesuai rencana, anggaran, dan kualitas yang diharapkan. Dan untuk nomor 7, mengapa konsultan biasanya menghindari mencantumkan hasil rinci dalam kontrak? Dan apakah ini etis? Jawabannya itu konsultan ingin menghindari tuntutan hukum jika hasil tidak tercapai karena faktor di luar kendali mereka. Misalnya itu seperti perubahan kebutuhan klien. Terus bisa jadi etis selama konsultan transparan tentang ketidakpastian proyeknya. Tapi bisa jadi nggak etis jika sengaja menyembunyikan resikonya. Untuk nomor 8-nya itu dalam kondisi apa kontrak jangka pendek lebih disukai daripada jangka panjang. Dalam kondisi itu ada 3, ketika pasarnya sangat fluktuatif. Yang kedua itu untuk proyek eksperimental atau beresiko tinggi. Yang ketiga, jika tingkat kepercayaannya dengan supplier masih rendah. Oke. Baik, di sini saya akan menjelaskan nomor 9, di mana soalnya adalah jenis kontrak apa saja yang direkomendasikan untuk memasok komponen kritis di industri yang dinamis, seperti industri komputer. Jadi, untuk memasok komponen kritis dalam industri dengan teknologi cepat berubah, siklus produk yang pendek, kemudian banyak pemasok kecil dan pelanggan yang menuntut. Nah, ini perlu jenis kontrak yang disarankan. Yang dapat disarankan adalah yang pertama adalah kontrak jangka panjang dengan klausal yang fleksibilitas, misalnya kontrak kontrak berbasis kinerja atau long term. Nah, ini juga bisa disebut memungkinkan penyesuaian harga, volume ataupun spesifikasi seiring perubahan harga pasar. Ukuran tambahan yang perlu dimasukkan yang pertama adalah klausal evaluasi kinerja berkala, kemudian ada SLA atau Service Level Agreement, kemudian ada ketentuan manajemen risiko rantai pasok, kemudian ada klausal exit strategi jika supplier gagal memenuhi kebutuhan kualitas. Terus ada kolaborasi inovasi seperti keterlibatan awal supplier dalam pengembangan produk, dan yang terakhir adalah jaminan kualitas seperti sertifikasi ISO, misalnya ISO 9001. Eh, Kemudian ada nomor 10 yang soalnya adalah apa implikasi penulisan kontrak akibat tanda tangan elektronik yang kini secara sah secara hukum. Eh, jadi implikasi utamanya adalah kontrak elektronik ini memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak fisik. Selama yang pertama ada bukti persetujuan kedua pihak. Dan yang kedua adalah sistem penandatanganan elektronik yang aman dan terdokumentasi. Kemudian dampak terhadap penulisan kontrak yang pertama, pentingnya kejelasan dalam terminologi digital dan teknologi yang digunakan. Kemudian yang kedua adalah perlunya sistem autentikasi dan jejak audit. Yang ketiga, menambah perhatian pada validitas hukum internasional karena tidak semua negara menerima e-signature dengan standar yang sama. Dan yang terakhir adalah perlunya dicantumkan ketentuan eksplisit bahwa kontrak dapat ditandatangani secara
elektronik. Kemudian nomor 11 soalnya adalah apa bahaya yang menggunakan ulang kontrak lama hanya dengan mengganti nama supplier untuk kontrak 3 tahun yang baru. Nah, risiko utamanya yang pertama adalah kondisi supplier baru itu bisa berbeda dari kapasitas, lokasi, kualitas, harga, dan kinerja bisa sangat berbeda. Yang kedua, ada kontrak lama mungkin tidak mencerminkan persyaratan dan risiko yang baru, seperti perubahan teknologi, hukum, ataupun pasar. Yang ketiga, ada risiko hukum, di mana supplier baru dapat menolak ketentuan tertentu jika dianggap tidak relevan atau merugikan. Dan yang terakhir adalah klausul yang outdated, di mana seperti SLA, KPI, jaminan kualitas, dan harga mungkin sudah tidak sesuai. Lalu syarat yang dapat diberikan adalah lakukan revisi menyeluruh terhadap isi kontrak, bukan hanya mengubah nama. Dan yang terakhir adalah lakukan evaluasi risiko baru. Dan pastikan semua aspek disesuaikan dengan kondisi aktual, supplier, dan industri saat ini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Juliani Koguswanto dengan NIM 1203220087. Nomor 12. Mengapa banyak firma berusaha menghindari litigasi dalam menyelesaikan perselisihan kontrak? Yang pertama, bisa kehilangan hubungan bisnis. Yang kedua, biaya yang tinggi. Yang ketiga, ketidakpastian hasil. Yang keempat, kehilangan kerahasiaan. Yang kelima, proses yang memakan waktu. Dan yang terakhir, ada fleksibilitas terbatas. Selanjutnya nomor 13, apa saja tempat yang tersedia untuk penyelesaian arbitrase? Untuk nasional ada Lembaga Arbitrase BANI atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Yang kedua ada LAPS SJK, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. Dan untuk yang internasional ada ICC atau International Chamber of Commerce. Yang ada juga ICSID atau International Center for Settlement of Investment Disputes. Dan yang terakhir untuk ad hoc, menunjuk arbiter secara langsung dan menyepakati prosedur sendiri. Dan yang nomor terakhir, apa implikasi e-commerce terhadap penegakan kontrak? Menurut Anda di mana tempat penyelesaian jika terjadi konflik? Implikasi e-commerce terhadap penegakan kontrak. Yang pertama, ada kesulitan identifikasi pihak. Yang kedua, ada masalah yuridiksi. Yang ketiga, ada ketergantungan pada platform. Yang keempat, standar perlindungan konsumen. Yang kelima, bukti elektronik. Dan di mana tempatnya? Tempat penyelesaian jika terjadi konflik. Yang pertama, ketentuan dalam kontrak atau forum selection clause. Ada di pengadilan negeri jika forum litigasi disebutkan. Ada juga arbitrase internasional jika disepakati dalam klausul arbitrase. Yang kedua, ada alternative dispute resolution atau ADR. Arbitrase online atau platform mediasi daring, misalnya ODR atau online dispute resolution. Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada salah. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.